Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan melihat satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kasih itu. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Kita membaca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu tabah menderita dan murah hati. Kasih itu tidak dengki, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak berpikir jahat, tidak bersukacita akan ketidakadilan, melainkan bersukacita akan kebenaran, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harap segala sesuatu, tahan segala sesuatu. Kita lihat lebih lanjut di dalam kitab Matius pasal 19 ayat yang ke-5 dan ke-6. Matius pasal 19 ayat 5 dan ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita baca lebih lanjut di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih itu terhadap Allah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13, ini juga bercerita tentang kasih kita kepada Allah. Juga dalam Lukas 10 ayat 27, kasih terhadap Allah. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Tetapi dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, itu juga bercerita tentang kasih suami dan istri yang menjadi satu, yang diikatkan dengan tali yang ketiga dalam Pengkhotbah 4:12, yaitu kasih daripada Allah. Dan dalam Lukas 10 ayat 27 di bagian yang terakhir dikatakan kasih terhadap sesama. Kita akan lebih fokus melihat di dalam Lukas 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Ya, kita tadi tahu bari ada 3 kasih terhadap Allah, suami istri dan sesama manusia. Sekarang kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Poin yang pertama, kasih itu tabah menderita. Ini dalam terjemahan KJI, di dalam New King James Version juga dikatakan seperti itu. Untuk menderita itu enggak mudah, saudara. Banyak orang enggak tahan dengan penderitaan. Kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana penderitaan itu bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, pencobaan itu ada di seluruh dunia. Dan orang-orang yang mengerti, dia akan merasakan bahwa penderitaan itu enggak enak. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang memiliki kasih, dia bisa tabah di dalam penderitaan. Kita lihat contoh di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-1. Ayat ini mengatakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, kelihatannya ayat ini enggak enak, tapi ayat ini adalah satu kebenaran. Di mana setiap orang beriman perlu mempersenjatai dirinya, mulai dari pikiran sampai kita bisa melakukan yaitu ketabahan pada waktu kita mengalami penderitaan. Kalau kita bisa tabah di dalam penderitaan, kita bisa bersyukur di dalam segala perkara. Kata Efesus 5 ayat 20, kata 1 Tesalonika 5 ayat 18, kalau orang itu bisa tabah, kalau enggak tahan menderita, yang muncul adalah persungutan. Tuhan tidak suka persungutan, saudara. Tuhan suka kalau kita bisa bersyukur, kita bisa mengucap syukur, kita bisa berterima kasih dalam keadaan apapun, biarpun dengan penderitaan yang enggak enak. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, ada tertulis
Demikian Mesias harus menderita. Kata ada tertulis sesuatu yang sangat-sangat istilahnya legal atau sangat-sangat sah. Di mana tulisan itu menjadi patokan kita, menjadi tuntunan kita sebagai orang beriman melihat bagaimana Mesias itu juga harus menderita. Dia dipukuli, diludahi, ditelanjangin, kemudian dipermalukan begitu rupa. Tetapi dia tabah di dalam penderitaan. Sebab apa? Dia mengasihi Bapa di sorga. Demikian juga kita sebagai orang-orang beriman, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa tabah di dalam penderitaan yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan dampak yang muncul saudara, sangat luar biasa. Orang-orang mulai kebingungan. Orang yang biasanya bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, sekarang nggak bisa. Karena cara untuk melakukannya tidak seperti dulu. Harus berubah caranya, sistemnya harus berubah. Dan pemikiran daripada orang-orang zaman dahulu yang sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, tidak berubah, tiba-tiba berubah begitu saja dengan adanya pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk bisa menerima. Biarpun nggak enak, kita harus bisa bahwa keadaan kita harus bisa menerima itu dengan baik. Bukan cuma ya sudah saya jalanin aja, bukan. Kita harus tabah, artinya kita bisa menghadapi penderitaan itu dengan baik. Berikutnya, selain Mesias, Tuhan juga berkata di dalam Filipi, saudara, 1 ayat yang ke-29. Kita sebagai orang-orang percaya, kita juga apa? Harus bisa menderita karena Kristus. Ini latihan. Kalau kita bisa menderita karena Kristus, contoh yang gampang saudara. Kadang kalau kita lagi doa di tempat umum, nah, orang akan melihat gini, wah sok rohani. Kadang-kadang itu muncul dari orang beriman juga. Wah kamu ini terlalu ya sok suci. Tapi Tuhan mengatakan enggak apa-apa, kita harus berani menderita karena Kristus. Kita harus berani mengakui Bapa di hadapan semua orang. Karena kita memang milik daripada Bapa dan kita memang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan berkata, kalau seorang suami dia mengatakan ini istri saya. Berarti apa? Si suami ini mengakui bahwa istri yang itu seperti ini. Jadi kalau kita melihat keadaan dunia ini, kita kalau menderita itu bukan untuk seterusnya. Tapi penderitaan dan pengakuan seorang suami terhadap istri, mungkin ada yang ngomong, wah istrinya kurang cantik, enggak apa-apa. Ini bukan masalah cantik dan tidak, tetapi karena ini adalah satu ikatan pernikahan. Di mana pernikahan itu diikat di dalam Tuhan dan ayat yang sudah kita baca tidak boleh dipisahkan. Apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab itu kita harus lihat saudara, penderitaan ini bukan karena kesalahan kita, penderitaan ini bukan karena ya hal-hal yang lain, tapi penderitaan itu mungkin karena faktor luar. Seperti zaman sekarang, nggak ada orang yang bisa berkata, wah puji Tuhan, senang. Kalau orang itu berkata seperti itu, maka saudara yang lain akan berkata, bagaimana kalau dibandingkan sebelum terjadi pandemi? Wah ya enak zaman itu. Sebelum ada pandemi kita nggak perlu pakai masker. Kita nggak perlu ketakutan. Kita tidak perlu memberlakukan protokol kesehatan. Tapi untuk menderita, Kristus pun kita harus bisa menanggung beban. Kemudian kita juga harus bisa apa? Untuk hal-hal kehidupan sehari-hari. Mungkin ada saudara yang penghasilannya menurun. Banyak hal orang atau banyak orang mengatakan yang bekerja di banyak bidang pekerjaan, waduh saya dari sisi ini pekerjaan ini sekarang drop. Dari pekerjaan ini drop juga. Tapi kita harus tahu saudara, penderitaan itu bukan karena kesalahan kita dan kita harus bisa apa? Tabah. Berikutnya, sebagai orang-orang yang memiliki kasih itu murah hati. Saudara, kita baca di dalam kitab Lukas 6 ayat yang ke-36.
Lukas 6 ayat yang ke-36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kalau seorang bapak, dia punya seorang anak, anak itu biasanya mengerjakan apa yang bapak kerjakan. Tuhan Yesus memberikan contoh, apa yang bapak kerjakan, itu yang aku kerjakan. Apa yang bapak katakan, itu yang aku katakan. Sebab itu kita ketika menghadapi hari-hari seperti sekarang ini, kalau Tuhan mengatakan, kamu harus murah hati, ya kita harus murah hati, saudara. Untuk bisa murah hati, kita nggak perlu jadi orang yang sudah sempurna, tapi untuk bisa melakukan murah hati, contoh yang paling bisa kita lihat dalam Lukas 10. Seorang Samaria, nah di situ ada gambarnya, 2 orang yang sudah lewat, yaitu imam yang melihat kemudian dia berada di seberang jalan dan lewat lebih dahulu. Itu ada baju warna hijau. Kemudian yang kedua yaitu keturunan Lewi. Lewi ini biasanya atau dikhususkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi imam. Tentu ini satu hal yang menyakitkan, tetapi Tuhan justru memberikan perumpamaan. Ternyata orang Lewi itu melihat dan dia berada di seberang jalan. Kenapa dia berada di seberang jalan? Dia lagi menjauhi. Ketika ada satu orang mengalami kecelakaan atau bahkan musibah, dia dirampok karena turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok saudara. Habis-habisan dia. Kita juga tidak mengerti kenapa itu terjadi. Tentu ini bukan perkara kebetulan. Kenapa? Tidak pernah diceritakan di Alkitab berapa kali imam itu lewat di jalan itu, berapa kali orang Lewi itu lewat di jalan itu, atau mungkin orang Samaria ini yang juga lewat di jalan itu tidak mengalami perampokan, atau juga bisa dia mengalami perampokan. Tapi yang pasti, baik imam, baik orang Lewi, dia lewat begitu saja, lihat, sama-sama lihatnya. Ketiga orang ini sama lihatnya. Kemudian apa? Yang menaruh murah hati itu orang Samaria. Bukan artinya orang yang mengerti, kalau seorang imam biasanya pengertian firman Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu harus lebih baik, saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan, firman itu keluar dari mulut imam. Tapi kenyataannya, prakteknya, si imam ini tidak memiliki kasih. Dan kita harus tahu bahwa kasih itu yang terbesar, kata 1 Korintus 13 ayat 13. Kalau orang punya pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan itu akan berhenti. Orang bisa diberi nubuatan, tapi nubuatan itu juga akan berhenti. Tapi tentang kasih, yaitu salah satunya faktor atau hal yang harus dipenuhi dalam kasih, murah hati. Mungkin kita tidak memberi sesuatu yang hebat, tapi paling tidak apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk saudara seiman. Kita sebagai manusia terbatas, saudara. Saya juga terbatas, saudara terbatas. Enggak ada satu orang pun yang bisa menangani pandemi, jangankan satu orang, satu negara pun, itu mereka kesulitan. Bahkan seluruh dunia seperti PBB, mereka juga mengalami kesulitan untuk apa? Untuk bisa melakukan hal pertolongan. Tapi kita butuh orang-orang yang memiliki kasih supaya apa? Orang yang mengalami kesulitan ditolong. Orang Samaria ini menolong bukan karena dia kaya. Bukan karena dia dikatakan, wah ini pelayan Tuhan, bukan. Karena dia lihat, kemudian timbul belas kasihan, dia murah hati, dikasih saudara. Untuk melakukan hal itu, dia harus punya kasih. Kalau seorang ibu memberi makan anaknya 24 jam, dia menjaga anaknya. Kenapa mau? Ibu itu kasihnya besar buat anaknya. Kenapa orang lain mau peduli kepada saudara seiman yang lain? Karena dia memiliki kasih. Walaupun kasih yang dimiliki manusia itu enggak full. Dalam kitab Rom dikatakan manusia itu dalam terjemahan baru dikatakan kehilangan kemuliaan Allah.
Di dalam terjemahan yang lain apa? Kurang kemuliaan Allah. Enggak apa-apa kasihnya kurang, karena memang setiap kita terbatas. Yang pasti jangan lupa untuk bermurah hati kepada sesama. Seperti tadi dalam Lukas 10 ayat yang ke-27, kasihilah sesamamu manusia. Zaman sekarang kesempatan luas, kita bisa berbuat kasih. Bukan omdo, saudara. Omdo itu kalau orang muda katakan omong doang. Kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini contoh, ya, orang yang bermurah hati itu dia menyimpan sesuatu yang baik di dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 11 ayat yang ke-17, Amsal 11 ayat yang ke-17, ayat ini mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Di sini satu orang cuma ngasih pengemis, saudara. Jumlahnya mungkin nggak besar. Kalaupun besar, anggap saja lah $100. Oke, kasihkan. Karena dia memang punya uang itu untuk diberikan. Mungkin kita lihat pengemis. Tentu kita harus melakukan dengan cerdik. Kadang ada yang memanfaatkan. Tapi yang penting dalam hati kita itu ada kasih. Mungkin kadang kita lagi parkir, saudara, di satu tempat umum. Tukang parkir nggak datang, kita parkir. Pada waktu kita mau meninggalkan tempat itu, pergi dari tempat itu, tukang parkirnya datang. Kalau kita bisa memiliki kasih, udahlah. Berapa sih? Bukan sombong, saudara. Tapi kita harus belajar untuk bisa dalam perkara kecil dulu, kata Lukas 16 ayat 10. Kalau orang bisa memberi tukang parkir, dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk yang lebih lagi. Poin yang ketiga, kita agak cepat. Dikatakan kasih itu tidak dengki. Kenapa Tuhan mengatakan di dalam kasih itu tidak dengki? Orang-orang yang dengki ini akhirnya apa? Muncul sebab apa? Ada orang yang mendapatkan lebih. Dalam Pengkhotbah 4 ayat yang keempat, kita baca ayat itu. Dan lagi telah kulihat bagaimana segala pekerjaan yang dibuat dengan usaha dan yang jadi dengan selamat, artinya sukses, saudara. Itu mendatangkan kedengkian kepada orang dari pihak kawannya, bukan dari yang jauh, bukan dari musuhnya, justru dari pihak kawannya, orang dekat. Ketika Saul melihat Daud lebih dipakai oleh Tuhan, dia jengkel, dia marah, saudara. Dalam 1 Samuel 18 dia, kenapa sih kok harus Daud yang belum punya pengalaman, saya lebih punya pengalaman. Kedengkian ini yang menyebabkan apa? Maka itu menjadi suatu perkara yang sia-sia adanya dan yang memenatkan hati. Kalau kita bisa menerima orang lain itu lebih, Filipi berkata, anggaplah orang lain itu lebih penting daripada diri kita sendiri. Filipi 4 ayat yang kelima, saudara. Orang yang seperti ini dia tidak akan sakit hati ketika ada orang lain lebih dipakai Tuhan. Dia tidak iri hati atau tidak marah. Sebab apa? Dia bisa menerima keadaannya. Filipi 4 ayat 5 tadi berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui setiap orang. Jadi kalau orang itu melihat kebaikan, gak perlu ada kedengkian. Wah, dia dapatnya lebih banyak, saya kok lebih sedikit. Penghasilannya dia lebih banyak, kok lebih untung. Dia harusnya gak seperti itu, harusnya saya yang seperti ini. Hati-hati, saudara. Yang namanya dengki itu bahaya. Sebab apa? Maka saudara-saudara pun dengkilah akan dia, tetapi bapaknya menyimpan dalam hatinya. Ini cerita tentang Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak yang dikasih sama bapaknya. Bapaknya bikin jubah yang lebih bagus untuk dia. Dan apa akibatnya? Saudara-saudaranya iri, dengki, saudara. Ayat ini berkata, maka saudara-saudaranya pun dengkilah akan dia. Tetapi bapaknya menyimpan dalam hati. Bapaknya ngerti.
Yang lain saudara-saudaranya itu merasa, wah Yusuf ini lebih ya dari yang lain. Kenapa dia dikasih jubah yang lebih bagus? Kenapa tidak saya? Kalau anak-anak atau saudara-saudara daripada Yusuf itu tahu, tentu ada alasannya. Mungkin ada yang berkata, wah ini bapak yang pilih kasih, bapak yang enggak benar. Oke lah. Kita jangan berpikir yang sulit. Kita cuma mengatakan apa? Oke, anggap saja apa yang dikatakan itu asumsi yang betul. Bapak Yakob memperlakukan istimewa anak emas terhadap Yusuf. Tapi bapak di sini tidak disalahkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat, kenapa kok saya bisa berkata Yakob tidak disalahkan oleh Tuhan? Dia tidak menerima hukuman, saudara. Tapi dia juga apa? Menerima akibatnya. Dia harus dipisahkan dari Yusuf gara-gara apa? Kedengkian ini. Ditambah lagi pada zamannya Paulus. Pada zaman Paulus apa yang terjadi? Ayat ini mengatakan dalam Kisah 13 ayat 45. Tetapi apabila dilihat orang Yahudi akan orang banyak itu, maka sangat dengkilah mereka itu serta membantai perkataan Paulus itu sambil menghujat. Orang yang tidak punya kasih rugi, saudara. Paulus ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia yang menulis begitu banyak kitab-kitab di dalam Alkitab kita. Di dalam Kisah Para Rasul, dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan barang yang dipakai oleh Paulus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan. Bukan Paulusnya, barang yang dipakai mungkin bajunya, jubahnya, itu bisa menyembuhkan orang, saudara. Luar biasa. Tapi kenapa orang ini tidak bisa menerima? Jangankan menerima, malah apa? Berbalik, membantai. Enggak benar, Paulus ini ngomongnya ngaco. Ini ajaran sesat, ini enggak betul dan seterusnya. Sebab itu kita harus hati-hati jangan sampai dengki, saudara. Ada yang menafsirkan di dalam terjemahan lain, dengki itu sama dengan iri hati. Apa yang muncul? Kalau orang itu dengki, karena di mana ada perasaan yang dengki dan perbantahan, di situ huru-hara dan segala perbuatan jahat itu muncul. Perbuatan jahat itu bisa muncul karena apa? Ada kedengkian. Karena ada perbantahan. Kita sebagai orang beriman jangan dengki, saudara. Orang yang berbuat dengki, dia dikatakan apa? Dimurkai oleh Tuhan. Kalau kita tahu, kehidupan kita bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan sudah juga memberikan contoh kepada kita bahwa Mesias pun diserahkan kepada imam-imam kepala. Karena apa? Karena perasaan dengki. Perasaan dengki itu tidak hanya terjadi di luar, bisa di dalam kekristenan. Ketika satu orang sukses, ada orang mau, ya gara-gara ini. Kita harus berkata, itu dari Tuhan. Perlu kita dengki? Enggak perlu. Sebab itu Bapak yang memberikan. Kalau kita tidak dikasih oleh seseorang, kita enggak boleh maksa dong. Kata orang Jakarta. Masa kita ngomong, Pak, itu Bapak kasih itu. Saya kok enggak dikasih Bapak. Tuhan Yesus pun disalib gara-gara kedengkian, saudara. Diserahkan sampai dipukuli, sampai akhirnya apa? Mati. Galati 5 mengatakan kedengkian ini kalau dilakukan, saudara lihat huruf yang berwarna kuning, kedengkian, barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Percuma jadi orang Kristen. Ketika ada kedengkian dalam hatinya, kasihnya mana? Kebenaran firman Tuhan yang ada, yang sudah didengar, kenapa tidak dilakukan? Sebab itu kalau orang dengki bahaya, dia bisa mati dan tidak masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara. Berikutnya, kasih itu tidak memegahkan diri. Saya gabungkan dan tidak sombong. Kenapa kita harus mengerti ini dengan baik? Saudara,
Setiap kita di dunia ini, orang yang punya kedudukan, orang yang paling kaya pun, firman Tuhan berkata apa? 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Karena siapakah gerangan melebihkan engkau? Dan apakah yang ada padamu yang bukan kamu terima? Kalau satu orang diberi seseorang satu barang, biarpun harganya mahalnya luar biasa. Saya pernah dengar, cuma dengar saja saudara, ada satu orang hamba Tuhan, kemudian dia diberi satu hadiah, bukan berupa mobil, tapi berupa satu hiasan atau pernik seperti dalam satu ruangan, harganya sampai mencapai 1 miliar saudara. Ketika saya dengar itu, ya puji Tuhan. Kalau ada satu orang memberi itu, terimalah dengan sukacita. Tapi ingat, dia cuma terima. Dia bukan yang memberi. Kalaupun dia dapat, ini harganya 1 miliar ini. Itu zaman dulu saudara. Karena itu ada kaitannya dengan, ya mungkin bukan sound, tapi sesuatu miniatur dari satu kota, itu harganya mahal. Karena didatangkan dari negeri asalnya. Kalau kita tahu, kita cuma terima. Lalu dikatakan ayat ini, dan jikalau engkau sudah menerima itu, apakah sebabnya engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau bukan menerima itu. Orang Kristen yang punya kasih, dia merasa semua yang ada padanya itu milik Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Dan saudara melihat bahwa kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara. Kalau kita tidak bisa melihat hal itu, kita bisa merasa apa? Wah, saya yang sukses. Atau orang itu merasa, ini gara-gara saya ini pandai. Apakah di dunia ini zaman sekarang nggak ada orang pandai? Banyak. Tapi kenapa tidak bisa keluar dari permasalahan yang ada hari-hari ini? Karena kemampuan daripada seorang manusia, akalnya itu terbatas. Cuma di bumi, saudara. Kalau saya membandingkan dengan apa yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Akal manusia itu cuma di bumi. Low itu artinya bawah. Sedangkan Allah pikirannya lebih. Kalau kita bisa melihat hal itu, maka apa yang terjadi? Kita bisa merendahkan diri. Hati-hati saudara. Kalau satu orang itu merasa sukses, orang yang berada di tempat tinggi, dia bisa jatuh saudara. Kalau kita bisa lihat pada waktu Daud tidak pergi berperang, itu diceritakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Di situ Daud berdiri di peranginan saudara. Dia lihat, wah, dia merasakan apa? Kesuksesannya sebagai seorang raja. Saya nggak perlu berperang. Yang berperang itu cuma prajurit saja. Lalu apa yang terjadi? Daud pun akhirnya jatuh di dalam dosa perzinahan. Sebab itu apa? Hati-hati. Jangan pernah merasa diri kita itu orang yang VVIP. Orang yang, wah saya harus dihormati dong. Hati-hati saudara. Orang yang seperti ini dikatakan kasih itu tidak memegahkan diri dan kasih itu tidak sombong. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang sombong, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan oleh Tuhan. Ini gambarnya Nebukadnezar. Ada orang secara keilmuan medis dia berkata apa? Ini orang yang kegangguan jiwanya terganggu, mentalnya terganggu. Sehingga apa? Nebukadnezar itu berbuat seperti binatang. Itu ada istilah medisnya. Mungkin secara ilmu bisa dijelaskan dalam hal ini, tapi penyebabnya karena dia tinggi hati, dia melihat. Kalau enggak saya, enggak mungkin jadi Babel. Hati-hati saudara. Orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang merendahkan, seperti Nebukadnezar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Wah saya punya kenalan, saya punya kemampuan.
Kalau Tuhan berkata, hari ini kamu menjadi seperti binatang. Ya, seperti Nebukadnezar gambar yang kita lihat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Berikutnya, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kadang kalau kita bertanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang berbuat tidak sopan, saudara. Kenapa? Semakin banyak keluar kata-kata makian. Itu enggak sopan, saudara. Ada perkataan-perkataan yang ya mungkin orang ngomong enggak sopan kalau berkata-kata dengan keras. Enggak sopan kalau berbicara pada saat ada orang lain sedang berbicara. Itu dianggap enggak sopan, saudara. Pernah satu orang, dia pergi ke tempat ya seperti Disneyland. Dia naik dalam satu atraksi, dalam satu mobil. Kemudian ada guide yang berbicara. Ketika guide itu sedang berbicara, ada satu orang, dia berbicara sendiri dengan temannya. Atau mungkin seperti apa ya enggak tahu, yang pasti dua orang ini berbicara. Lalu guide ini, pemimpin tour ini, di mic itu dia berkata, kalau kamu berbicara, kamu ajak yang berbicara. Kenapa? Dianggap tidak sopan. Dalam hal berbicara, dalam hal pakaian. Amsal 7 ayat 10, jangan berpakaian pakaian perempuan sundal, tidak sopan. Kadang kalau kita berkendaraan lewat di satu gang kecil, lagi naik sepeda motor, baik itu roda 2, roda 3, ya. Kemudian apa? Atau mungkin kita sedang berjalan, ada orang yang duduk di pinggir jalan di gang kecil. Kalau kita sopan, kita cukup mengangguk, kemudian berkata permisi. Apa sih ruginya jadi orang sopan? Kalau orang itu punya kasih, dia tidak berlaku tidak sopan. Mungkin ada yang juga, ya permisi bicara, saudara. Kadang ada orang yang kentut, saudara. Buang angin di tengah-tengah kerumunan orang. Itu juga tidak sopan. Mungkin orang cuma ngomong, saya cuma bercanda. Oke, kamu ngomong bercanda, tapi bagi orang lain itu bukan guruan. Itu tidak sopan. Kalau kita ngerti, punya kasih, maka kita tidak akan melakukan hal itu. Kasih itu sopan, dalam berpakaian sopan. Dalam berbicara juga sopan. Kalau kita punya kasih, maka itu kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Banyak contoh yang bisa kita lihat di meja makan. Ketika kita makan di satu resepsi, kita ngerti, saudara. Kita mempersilahkan yang lebih tua untuk makan lebih dahulu. Itu sopan santun. Kalau orang nggak tahu sopan santun, ya udah. Ketika prasmanan atau orang bisa mengambil all you can eat, makan sepuasnya nggak masalah, puas-puasin aja makan. Tapi kalau dalam satu meja, kemudian sudah nggak mendahulukan orang yang lebih tua, kemudian porsinya harusnya satu porsi, dia ambil 2 porsi, saudara. Yang porsinya diambil itu ngomong nggak perlu dikasih banyak-banyak, dia orang sudah tua, ini porsinya saya ambil, itu nggak sopan, saudara. Tanpa dilihat oleh orang pun, kita harus kasih itu ada nggak sih dalam hidup kita? Kalau kita ada, ya udahlah biarin orang lain makan. Kita nggak perlu merasa apa? Wah, saya nggak jadi orang VIP, saya dulu. Ya udah makan dulu aja. Loh gimana Pak kalau habis? Ya udahlah. Apa itu cuma omdo Pak? Omong doang Pak. Kita harus belajar praktek, saudara. Kita nggak perlu membuat sesuatu yang tidak sopan. Apalagi orang itu tahu, ini orang Kristen loh. Nanti yang diolok itu, yang dihujat bukan kita saja sebagai orang Kristen. Kalau kita berbuat salah, tentu jangan dilakukan. Juga apa? Bapak di sorga, saudara. Jangan berlaku yang tidak sopan. Kalau memang pergi ke satu tempat, ya
Mungkin ada orang zaman sekarang pakai celana yang tidak full, agak pendek, saudara. Oke, pikirkan apakah itu sopan atau tidak. Kalau kita pergi ke sebuah pesta, kemudian pakai kaos oblong, bahasa Surabayanya gitu, saudara. Tidak ada kerahnya, itu kaos oblong. Apalagi yang lebih dahsyat lagi, datang dengan kaos singlet, saudara. Apakah itu sopan? Tentu kita akan berkata, tidak sopan. Berarti apa? Dia tidak memiliki kasih di dalam hidupnya. Kadang suami terhadap istri, dia harus menghargai istrinya. Surat Petrus berkata, dia ini adalah orang yang lemah. Dia ini, kata surat Efesus, dia ini adalah tubuh. Tentu harus diperlakukan dengan baik. Istri bukan pembantu, saudara. Suami juga bukan cuma bekerja. Istri berbicara terhadap suami, dia harus sopan. Yang setuju katakan amin, saudara. Begitu juga sebaliknya, suami berkata kepada istri, jangan keras-keras, saudara. Istri kita, istri saudara, harus diperlakukan juga dengan sopan. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Sopan itu bukan hanya di gereja, tapi di setiap segi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kasih itu ada dalam hidup kita. Kasih itu betul-betul nyata. Bukan kasih itu menjadi angan-angan, bukan menjadi satu teori, tapi menjadi satu kenyataan, sopan. Saya di sini ngambil contoh apa? Dalam berpakaian. Coba kalau kita pergi ke satu tempat yang resmi, dia nggak boleh pakai pakaian yang dalam artian atau dikategorikan tidak sopan. Kira-kira 3 hari yang lalu, saya dengan istri, dengan satu saudara dan satu saudara lain mengurus SIM, saudara. Di situ saya lihat ada 2 orang, dia datang ke tempat SIM itu, kemudian ditolak oleh petugasnya. Kemudian orang atau teman saya, dia berkata, itu karena dia nggak pakai pakaian yang punya kerah. Ya, seperti tadi, bahasa Surabayanya kaos oblong. Untung bukan kaos singlet, saudara. Apa yang terjadi? Dia harus pergi ke satu tempat, dia pinjam. Kenapa? Dia anggap tidak sopan. Kadang orang ke gereja pakai pakaian yang sopan dong. Pakaian sopan itu bukan artinya sopan itu mahal. Kalau kita ke gereja cukup pakai pakaian yang sopan. Artinya apa? Ya, yang paling bagus yang bisa kita pakai. Jangan sampai juga walaupun ini pakaian mahal ini, tapi kalau sudah nggak dicuci 1 minggu, saudara, itu juga tidak sopan, saudara. Bisa orang-orang di sekitarnya ngomong, ini bawa apa ya? Itu juga hal yang harus kita perhatikan. Berarti orang itu apa? Tidak punya kasih. Berikutnya, saudara. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi jangan, pokok saya, yang penting saya, yang lain terserah. Ini enggak boleh. Sebab kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kalau mungkin kita bisa menolong yang lain, kenapa enggak? Enggak perlu dimasukkan atau kita ngomong, wah kamu saya tulungin, enggak perlu. Pembalasan itu atau berkat itu Tuhan akan membalas, saudara. Kalaupun orang itu kita bantu dan tidak bisa menolong, Amsal 19 ayat yang ke-7 berkata, orang itu memiutangi Tuhan. Tuhan tidak pernah utang kemudian tidak dibayar. Kadang kelihatannya dengarnya aneh, saudara. Masa Tuhan utang? Tapi ayat itu berkata seperti itu. Mungkin orang berpikir 1 Korintus 10:26, seluruh dunia ini bahkan seluruh alam semesta ini punyanya Tuhan. Kenapa Tuhan berhutang? Tapi ayat itu mengatakan, orang yang berbuat baik itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan pasti bayar. Jangan cari kepentingan kita sendiri. Sebab orang yang mencari kepentingan sendiri, nah ini ayat firman Tuhan mengatakan, dikatakan apa?
tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kepentingan sendiri itu mungkin kalau dinamakan kepentingan sendiri, kenapa? Bisa merugikan orang lain. Dari apa? Dari pembicaraannya. Dari apa? Dari tindakannya. Kalau orang cari kepentingan sendiri, ya dia merasa, oh ya memang ini hak saya. Coba dilihat. Apakah itu sudah punya kasih atau belum? Kalau orang tidak punya kasih, ya sudah, pokok saya senang-senang sendiri, sudah yang lain biarin aja. Kalau saya mau ngomong seperti itu, biarin aja orang sakit hati, ya salahnya dia sendiri. Yang ngomong kan saya, yang sakit kan dia. Ini orang yang tidak punya yang dinamakan, kalau orang Indonesia berkata apa? Tepo seliro. Orang ini tidak bisa apa? Menerima orang lain dengan baik. Tidak menganggap orang lain itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Sebagai orang beriman, kita harus belajar untuk bisa lihat hal itu. Jangan cari kepentingan kita sendiri. Bahkan di antara orang-orang beriman pun, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengerti firman Tuhan, masih jatuh di dalam perkara ini. Yang penting kan saya. Kalau orang dunia katakan apa? Egois kamu. Yang lain tidak dipikirkan, yang penting kamu sendiri. Ini orang yang tidak memiliki kasih. Berikutnya saudara, dikatakan kasih itu tidak mudah marah. Saudara, boleh nggak orang beriman marah? Jawabannya boleh. Kok bisa? Kenapa kok orang beriman dikatakan marah? Marah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada nggak? Ada. Contohnya dalam Yohanes 2 bisa dilihat bagaimana Tuhan Yesus itu menunggang balikkan meja orang berjualan. Pernah enggak Paulus marah terhadap Petrus dalam kitab Galati pasal yang kedua? Si Paulus berkata, kamu ini orang yang munafik. Padahal Petrus lebih tua daripada Paulus. Petrus lebih senior. Tapi Paulus bisa berkata apa? Marah. Marahnya bukan karena dia dengki, bukan karena dia iri, bukan karena dia sakit hati. Bukan. Tapi karena dia melihat si Petrus ini munafik. Dia bisa bermuka manis dengan orang-orang beriman, tapi dia juga bisa bermuka manis kepada orang-orang yang tidak percaya. Atau istilah Alkitab itu orang kafir. Satu hal yang perlu kita tahu. Tapi Tuhan katakan apa? Kasih itu tidak mudah marah. Bukan kasih itu tidak boleh marah. Kalau kasih itu tidak mudah marah, artinya apa? Cepat mendengar. Yakobus 1 ayat 19 berkata, cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Yakobus 1:19. Artinya ketika dengar sesuatu, kita jangan langsung marah. Belum selesai orang ngomong, saya belum selesai ngomong, enggak bisa, pokoknya kamu salah. Itu orang marah, saudara. Loh saya belum selesai, enggak, pokoknya salah. Itu orang marah. Sebab apa? Firman Tuhan ngomong apa? Cepat mendengar tapi lambat berbicara. Dengerin dulu dong sampai selesai. Hari-hari ini banyak orang yang enggak mau dengar orang bicara sampai selesai. Oh supaya hemat waktu Pak, supaya ini. Bolehlah kamu pakai alasan apapun. Tapi firman Tuhan, kasih itu tidak mudah marah. Loh gampang marah ya? Enggak perlu marah saudara. Apalagi saudara yang punya hipertensi, jangan mudah marah saudara. Bahaya saudara. Kita harus bisa melihat kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan orang lain melihat hidup kita itu mendapatkan berkat saudara. Bukan berkat rohani saja, jasmani saja. Berkat rohani itu dibawa mati. Kalau berkat jasmani berhenti sampai dikubur saudara. Dulu orang pernah marah, mudah marah. Ada satu orang berkata, kalau dulu saya belum bertobat, mungkin dia saya ajak berkelahi.
Kalau dulu saya belum bertobat, mungkin sudah saya cuci habis. Ya, kalau istilahnya pakai sabun metik, saudara. Tambah pemutih lagi. Itu orang yang mudah marah. Dengar sesuatu belum tentu benar. Makanya kalau hari-hari ini kita itu harus punya filter firman Tuhan buat telinga kita. Belum tentu orang yang ngomong ke kita, biarpun itu saudara kita, istri kita, mungkin orang tua kita ngomong itu belum tentu seluruhnya benar. Saya tidak menyalahkan, belum tentu seluruhnya benar. Bukan nyalahkan, saudara. Belum tentu seluruhnya benar, kenapa? Mungkin ceritanya cuma 1/4. Mungkin ceritanya 3/4. Yang 1/4 mana? Ada istilah yang dipakai oleh Pak Gembala, Pendeta Yusuf BS berkata apa? Separuh kebenaran itu bukan kebenaran. Ada satu cerita, satu orang ketangkep oleh polisi, dibawa ke kantor polisi, ditanya, kamu nyuri apa? Tali, Pak. Hah? Kamu nyuri tali? Iya, Pak. Ini talinya, Pak. Nah, kenapa kamu sampai dilaporkan, sampai kamu dibawa ke kantor polisi? Ditanya sama penyidiknya. Iya, saya cuma nyuri tali, Pak. Kemudian apa? Betul kamu nyuri tali. Kalau cuma tali, kenapa kamu sampai dituduh atau sampai akan dihukum 5 tahun? Si orang ini, iya Pak, saya cuma bawa tali, Pak. Apa tali saja? Enggak, Pak, ujungnya ada sapinya, Pak. Nah, itu yang dinamakan apa? 3/4, saudara. Atau mungkin separuh. Kalau dengar berita, jangan gampang-gampang marah. Makanya Yakobus 1:19 berkata apa? Cepat mendengar, lambat berbicara. Cek dulu. Betul atau enggak? Apa yang dikatakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kadang orang dengar berita atau dapat berita dari media sosial, langsung diteruskan, kirim sudah. Hati-hati, saudara. Hoax itu bisa menyebabkan banyak hal. Mungkin satu orang tidak berbuat salah, diceritakan berbuat salah. Hati-hati. Sebab apa? Di negara kita, kalau berita-berita seperti itu, ada tim cyber, ada undang-undang ITE yang bisa menjerat seseorang karena berbuat sesuatu yang dianggap, saya ulangi lagi, dianggap melanggar hukum. Apa yang terjadi? Orang itu bisa masuk penjara, saudara. Cuma omdo, loh saya kan cuma ngomong. Iya, kalau kamu ngomong itu dianggap jadi satu malapetaka, saudara. Marah seperti Nabal. Dia kaku. Gara-gara apa? Daud menyuruh utusannya. Kalau enggak diberi ya sudah, enggak perlu marah. Buat apa sih marah? Sebab apa? Kita sebagai orang beriman, jangan marah, gampang marah. Firman Tuhan mengatakan, amarah manusia kalau bukan dari Tuhan, itu bukan mengerjakan yang benar. Bukan yang benar, tapi bukan mengerjakan yang benar kepada Allah. Marah bisa membuat orang itu hancur, saudara. Kadang ada orang yang sudah ngomong, sudah pokoknya saya putusin seperti ini. Keputusannya bisa salah, saudara. Rehabiam, anak daripada Raja Salomo, dia mengambil keputusan yang salah. Tapi salah satu hal, dia berkata apa? Kalau bapakku seperti kelingking, aku seperti ibu jari. Dia merasa apa? Saya ini seorang raja. Saya ini berhak untuk mengeluarkan perintah. Tapi apa yang terjadi? Israel pecah menjadi 2, Israel dan Yehuda. Marah itu bahaya, saudara. Musa marah, padahal sudah tinggal masuk di masa meribah itu tinggal kelihatan, saudara. Kalau orang bergurau naik becak kelihatan, Pak. Iya.
Bulan itu ya kelihatan tapi nggak sampai-sampai saudara. Ya. Tapi kalau dalam Musa ketika melihat negeri Kanaan itu nggak jauh. Dia bisa lihat tapi nggak bisa masuk. Apa yang menyebabkan Musa tidak masuk? Apa dia berzina? Enggak. Apa Musa mencuri? Enggak. Apa Musa berbohong? Tidak. Apa tingkatan rohani Musa kurang tinggi? Enggak. Tingkatan rohani Musa itu sangat luar biasa, saudara. Kalau dihancurkan jempol 4, saudara, jempolnya. Firman Tuhan mengatakan Musa itu bertemu muka dengan muka oleh Allah. Sampai mukanya itu bersinar luar biasa. Artinya dia punya tingkat rohani yang tinggi. Tapi gara-gara dia marah, gunung batu yang harusnya dia cuma ngomong, dipukul oleh tongkatnya. Keluar enggak? Keluar. Tuhan itu murah. Artinya Tuhan itu, ya sudah, orang Israel butuh minum, dikasih sudah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dahsyat. Orang Israel ini akhirnya bisa minum, tapi Musa dia tidak bisa masuk ke negeri Kanaan. Gara-gara marah. Jangan dipikir, kan cuma marah, setelah itu selesai. Belum tentu, saudara. Nabal marah, kemudian apa? Kaku dan meninggal, mati. Kalau orang itu marah, dia tidak punya kasih. Loh, kalau ada orang berbuat jahat gimana? Ya kita harus cerdik dan tulus. Jangan menginginkan kejatuhan orang yang berbuat jahat terhadap kita. Amsal mengatakan, kamu jangan bersuka cita kalau orang yang enggak baik sama kamu kemudian mengalami malapetaka, kamu senang-senang. Jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, kata 2 Petrus 3 ayat 9. Kalau satu orang itu betul-betul punya kasih, kalau lihat seperti itu bisa berkata apa? Kasihan ya. Orang yang seperti itu harusnya dia tidak mati karena kemarahannya. Kalau dia mau apa? Mendengar nasihat. Nasihat itu bisa dari orang beriman, bisa dari Tuhan sendiri. Dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5, Tuhan itu adalah penasehat ajaib. Ketika saudara gagal dalam perdagangan, jangan gampang marah dulu, jangan gampang nyalahkan orang dulu. Tapi apa? Tanya sama Tuhan. Pada waktu melangkah sudah tanya Tuhan belum? Yakobus pasal 4. Jika kamu akan melakukan ini atau pergi ke kota anu, kamu tanya sama Tuhan. Kalau belum tanya sudah ngelangkah, ya itu kehendakmu sendiri. Ketika itu mengalami kegagalan, jangan marah kepada yang lain. Jangan marah kepada Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa itu terjadi? Bukan salahnya Tuhan, tapi salah orang itu sendiri. Kan hari-hari ini kita itu butuh yang dinamakan pimpinan Tuhan. Nasihat daripada firman Tuhan. Bahkan kalau kita berdoa, Tuhan itu dengar saudara apa yang kita doakan. Banyak hal yang kadang-kadang kita tidak bisa pikirkan. Tapi ketika kita berdoa, tidak perlu marah. Dengan keadaan ini tidak perlu marah. Kadang kalau kita mau keluar rumah diberi membaca satu nasihat yang cukup baik. Kalau nggak perlu banget jangan keluar rumah. Ya itu baik saudara. Tapi merasa apa? Waduh kalau mau keluar saja mesti hitung-hitung. Tapi kita kan punya Tuhan. Kita nggak perlu bersungut-sungut saudara. Ada hal-hal yang Tuhan bisa kerjakan buat kita. Nggak perlu marah-marah. Waduh sudah nggak bisa keluar rumah. Saya punya 2 kesaksian saudara. Satu ketika si anak saya itu bertanya kepada istri saya nama satu kue. Saudara. Ya kue yang jajan pasar gitu. Si anak perempuan saya tanya ke istri saya, "Mah, tahu namanya kue ini, Mah?" Si istri saya menjawab, "Ya tahu." Nah, kalau anak milenial sekarang, dia langsung cari gambar di internet. Seret dicari. Oh, kuenya ini. Kalau dapat gambar kue, kuenya juga tidak langsung datang, saudara, pasti pesan. Nah, saya cuma melihat Tuhan itu bisa bekerja apa? Ada satu orang,
Kita enggak ngomong ke orang itu, kita mau kue itu ya, tolong dibeliin dong. Tuhan jauh lebih daripada itu, saudara. Diam aja, sudah. Apa yang terjadi? Satu orang itu pergi ke satu toko, ketika itu dia beli sesuatu, ketika dia beli di situ dia merasa apa? Enggak nyaman, sebab apa? Ya pelayannya itu kurang familiar, kurang ramah. Akhirnya dia keluar, lalu dia itu cari di satu tempat yang lain, saudara. Pada waktu dia berpikir, saya ke tempat A, B, C. Kemudian dia berpikir, saya ke tempat yang C aja dah. Oke, dia pergi ke tempat C, dia beli. Setelah dia mau pulang, dia itu tiba-tiba kepingin, saudara. Atau dia kepo istilahnya, pengen tahu, kue apa sih, itu kok kecil, kotaknya kecil. Kemudian dia lihat, akhirnya apa? Udah dibeli aja. Sudah dibeli, nah kemudian apa? Diberikan, dikirim. Pada waktu terima, istri saya cuma berkata sama anak saya gini, kamu lihat, Tuhan itu hebat. Enggak perlu pakai WA, enggak perlu pakai Instagram, itu muncul. Makanan itu muncul. Ini kan yang kamu kepinginin, ya. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Kira-kira 3 hari yang lalu, saya bicara sama istri saya, saya kepingin beli satu kue, enggak mahal, saudara. Satu kue yang ada di pinggir jalan, ya saya enggak sebutkan. Kemudian ketika saya ngomong seperti itu, istri saya cuma ngomong gini, aduh jangan bertuhankan perut. Oke, apa yang dikatakan betul. Filipi 3 ayat 19, jangan bertuhankan perut. Amin, saudara. Nah, singkat cerita saya akhirnya enggak pergi, kemudian ya saya duduk-duduk aja, ngerjakan yang lain di rumah. Kemarin, saudara, tiba-tiba istri saya ditelepon. Orang yang memberi ini cuma ngomong gini, ini loh, saya punya makanan ini. Nah, kemudian apa? Ya jumlahnya walaupun buat kita makan itu sudah cukup, saudara. Yang saya lihat itu satu, kembali lagi Tuhan itu luar biasa. Orang ini beli itu di tempat yang persis apa yang ada di pikiran saya. Ketika istri saya telepon, dia ngomong terima kasih ya sudah diberi dan seterusnya. Kemudian orang yang memberi ini cerita, saya beli ini di pinggir jalan di tempat ini dijelaskan. Ketika istri saya cerita ke saya cuma ngomong, ya itu tempat yang dulu. Tempat di mana saya kepingin beli makanan itu. Kalau kita doa itu luar biasa. Kita nggak perlu berpikir yang sulit-sulit, saudara. Kita ini adalah anaknya Tuhan. Kita nggak perlu marah-marah dengan keadaan seperti ini. Saya nggak bisa keluar rumah, kadang-kadang masa cuma gara-gara beli satu makanan harus keluar rumah. Harganya juga nggak mahal. Kalau mau beli, seandainya ini bukan sombong, saudara. Seandainya saya beli 100 buah pun saat itu saya juga bisa. Tapi ketika istri saya ngomong, sudah jangan keluar, jangan bertuhankan perut, saya terima itu. Dan Tuhan yang bekerja itu jauh lebih hebat dari apa yang bisa saya pikirkan dan apa yang bisa saya kerjakan. Itu kejadiannya baru kemarin. Kadang kita enggak bisa mikir. Ya itu tadi, pikiran kita itu di bumi. Pikiran Tuhan itu di langit, jauh banget. Istri saya enggak ada yang memberitahu, kamu beli ya di jalan itu ya, ini ya, menunya ini ya. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita pikirkan, saudara. Yang percaya katakan amin. Dan saudara pasti juga akan bisa mengalami. Sebab kita sama, kita adalah anak Bapa di sorga. Amin, saudara. Kita lihat berikutnya, saudara. Selain marah, kasih itu juga tidak berpikir jahat. Ya, tidak berpikir jahat, saudara. Kita lihat satu ayat di dalam Amsal Sulaiman dalam bahasa Inggris. For as he think in his heart, so is he. Bagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia.
berpikir dalam hati itu seperti itulah dia. Apa yang saudara pikirkan, itu Tuhan tahu, saudara. Ada yang berpikir, bagaimana ya saya bisa melayani walaupun dalam masa pandemi, Tuhan kasih, saudara. Walaupun enggak banyak, tadi pagi, beberapa waktu yang lalu ada orang kontak di WA, dia minta bantu doa. Tolong Pak Pendeta. Ya, saya ketika disebut itu ya diam-diam aja, walaupun enggak disebut Pak Pendeta ya tetap berdoa aja, saudara. Dia enggak pernah ketemu saya juga enggak kenal dia. Dia kena kasus karena kesehatannya. Dokter berkata dia kena AIDS. Ketika kita ngobrol, satu hal yang saya katakan ke dia minta, Pak tolong doakan saya supaya saya sembuh Pak. Saya cuma ngomong, sembuh nomor 2. Yang penting apa? Kamu selamat. Kalau kamu selamat, biarpun tidak sembuh, yang penting kamu masuk surga. Kalau orang kepingin pelayanan, bisa saudara, biarpun masa pandemi ini, protokol kesehatan. Justru saya dapat atau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Dari luar pulau kah? Nanti ada yang tanya tentang Pak, kalau pacaran bagaimana? Saya juga nggak pernah kenal dengan orang itu. Kemudian saya dipertemukan dengan satu orang yang beli tulang kemah suci. Itu kira-kira nggak lama sudah, 15 tahun yang lalu. Karena nomornya dia pernah hubungi di nomor WA saya. Kemudian itu bukan WA, waktu itu kira-kira kalau saya ingat-ingat bisa-bisa masih SMS. Sudah. Tapi rupanya dia pakai WA, kemudian apa yang terjadi? Karena dia seorang perempuan, dia telepon ke saya awalnya gini, Pak, saya tidak pernah telepon dengan seorang laki-laki karena dia seorang istri dan suaminya ini kolot, saudara. Siang ketika dia telepon, Bapak ini siapa? Gara-gara apa? Saya cuma kirim YouTube khotbahnya Pak Gembala. Lalu saya katakan, saya tahu karena dulu beli kemah suci. Singkat cerita, orang ini saya kenalkan dengan istri saya. Dia cerita banyak hal. Puji Tuhan, saya bisa mengerti banyak kebenaran firman Tuhan. Dari kemah suci. Kita nggak pernah ketemu. Pada waktu ketemu, pada waktu telepon, dia cuma ngomongnya gini, Pak, apa nggak mungkin Pak Yusuf mengadakan seminar di luar pulau Pak, di tempat kita Pak. Saya cuma katakan nggak mungkin rasanya. Satu, karena usia Pak Gembala itu sudah senior. Yang kedua, itu kira-kira bulan April sudah tahun ini. Yang kedua, ini adalah masa pandemi. Untuk bisa sampai keluar pulau harus masuk atau lewat pesawat terbang. Nggak mungkin jalan laut dan darat, terlalu jauh. Kalau kita punya kerinduan, kita bisa berpikir, gimana ya ini bisa sampai. Kadang ada orang yang dulu beribadah di tempat kita, kemudian dia pindah ke luar negeri, di daerah Eropa, saudara. Dia cuma ngomong gini, saya dulu dengar khotbahnya Pak Yusuf, Pendeta Yusuf. Sekarang saya bisa dengar lagi dan dia merasa diberkati. Setiap khotbah, bukan hanya Pak Yusuf, setiap hamba-hamba Tuhan itu bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara pun, kalau saudara berpikir untuk bisa membagi-bagikan kebenaran firman Tuhan, hanya cuma berupa mungkin gambar. Kasih satu ayat. Itu bisa apa? Mengubah orang itu. Yang ubah bukan kita, saudara. Bukan saya, bukan istri saya, bukan Pak Gembala. Tuhan. Jadi berpikir itu jangan yang jahat. Pikirlah sesuatu yang positive thinking lah. Orang dunia aja punya kata-kata positive thinking. Kita punya yang dinamakan pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Bagaimana Allah itu berpikir? Bukan untuk saya dapat apa dari dia? Enggak. Jangan pernah ingin barang milik orang lain. Kalau kita memang bisa beli, beli aja. Dengan uang yang halal. Tapi kalau tidak bisa, bersyukurlah. Nggak perlu bersungut-sungut.
Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Mungkin ada orang yang berkata, ini tidak baik. Ya menurut kamu. Menurut ukuran seorang manusia, tapi menurut Tuhan tidak. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah damai dan sejahtera. Itu rancangan Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab itu apa? Kita harus punya pikiran Kristus. Pikiran di mana setiap kita itu berpikir sama seperti Kristus. Bukan cuma memikirkan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan itu, yaitu kerajaan sorga. Musa bisa melihat yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 25 sampai 27. Dan Musa menganggap bahwa kekayaan Mesir itu adalah satu kehinaan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang ada di sorga. Iya saudara. Jauh sekali. Dunia ini sekarang kena pandemi di mana-mana bingung. Nanti turun, naik. Nanti ada berita lagi, ini vaksin sudah dibuat. Kemudian apa? Muncul yang namanya virus yang baru. Belum selesai, muncul virus yang baru lagi. Kalau kita berpikir secara akal, kadang ini belum selesai nih, ini udah muncul virus yang baru lagi. Sudah pusing-pusing mikir virus yang kedua, muncul virus yang ketiga. Kalau kita pikiran secara manusia, habis sudah. Pikiran-pikiran itu yang membuat orang itu melakukan sesuatu apa yang ada dalam pikirannya. Amsal 23 ayat yang ke-7. For as he think in his heart, so is he. Artinya orang itu dalam hatinya, dia berpikir dalam hatinya. Kemudian apa? Muncul dengan perbuatan. Kalau itu perbuatan atau pikiran jahat dalam kitab Yakobus 1, dikatakan maka dia punya pikiran yang jahat, saudara. Dan kemudian dibuai, mengandung, kemudian melahirkan yang dinamakan dosa. Kalau kita tahu, kita tidak mau melakukan hal itu. Kita mengerti bahwa segala hal yang ada di pikiran kita baca ayat itu di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15. Melahirkan maut buat siapa? Yang melakukan hal itu. Yudas, dia berpikir, saudara. Dia bukan orang bodoh. Kenapa dia bukan orang bodoh? Satu, paling tidak dia dipercaya untuk jadi seorang bendahara. Yang kedua, dia bisa berkata, coba 300 dinar ini dikasihkan kepada orang miskin. Bukan untuk diboros-boroskan dengan minyak wangi, narwastu. Tapi pikirannya jahat. Kalau orang enggak ngerti, baik ya, uang ini 300 dinar bisa dibagikan, mereka bisa dapat makan. Tapi kenapa kok diberikan dengan Tuhan Yesus untuk dipecahkan, untuk mengurapi Tuhan Yesus? Pikiran jahat itu bisa merusakkan kehidupan seseorang. Mungkin orang tidak pernah bisa ditangkap, karena apa? Dalam pikiran. Di dalam hukum, kalau belum berupa perbuatan, maka dia tidak bisa ditangkap, saudara. Kalau zaman sekarang bukan hanya perbuatan, dari perkataannya saja seseorang bisa dipersalahkan. Ada hukum yang sudah mengatur. Mungkin orang ngomong, saya tidak berkata-kata, saya tidak pernah ketemu. Kalau itu dimasukkan di media elektronik, itu sudah ada hukumnya, sudah. Saya tidak merasa sok, tapi kita perlu tahu bahwa di semua tempat
itu sebenarnya sudah diatur. Kadang ada orang yang berkata, kamu itu gini. Ya, kita jangan berpikir yang negatif dulu dah. Buang energi. Sayang waktu kita memikirkan hal-hal atau dari pembicaraan orang lain. Yang mungkin kalau kita lihat, apa sih? Mungkin ada orang cuma nulis ngetik saudara, di media sosial. Mungkin gara-gara kurang huruf A. Nah, ini bisa ditafsirkan jadi cerita yang panjang. Kalau kita punya kasih, kita jangan berpikiran jahat. Wah, orang ini maksudnya apa sih? Nulis nggak lengkap. Itu sudah pikiran jahat, saudara. Apa maksudnya mau membuat saya itu jadi pegel kah? Jangan membuat orang lain jadi marah lah. Nah, itu sudah pikiran jahat. Padahal cuma gara-gara satu huruf. Bukan satu kalimat, satu huruf. Apakah itu bukan pikiran yang jahat? Mungkin kadang-kadang kirim berita. Ada berita hoax, ada berita yang betul. Kadang-kadang kirim berita yang betul pun bisa dipersalahkan. Saudara. Jangan kirim berita yang kayak gini, ini menakutkan. Nanti yang satu lagi, coba dikirim supaya kita itu tahu keadaan. Nanti yang satu ngomongnya, boleh dikirim tapi jangan banyak-banyak. Ya sudah, kita harus punya hikmat Tuhan. Saudara. Harus punya pikiran Kristus, jangan kepancing marah. Sudah, maunya seperti apa sih? Bukan kita tidak punya pendirian. Tapi kita belajar untuk apa? Berpikir seperti Kristus. Jangan punya pikiran jahat dulu. Ini apa enggak tahu sih, saya ini juga repot, bukan kamu aja yang repot. Tapi berpikirlah seperti Kristus berpikir. Kalau sudah ada pikiran jahat, apapun yang dilakukan, bisa-bisa jadi jahat, saudara. Gara-gara satu huruf, bukan satu kalimat. For as he think in his heart, so is he. Hatinya, pikirannya sudah dipenuhi dengan perkara-perkara yang jahat. Berikutnya saudara, kasih itu tidak suka akan ketidakadilan dan bersuka akan kebenaran. Nah, ini saya gabungkan. Di dalam hukum itu tidak boleh orang berpihak. Dia harus bersifat netral, saudara. Ya, bersifat netral. Artinya apa? Kalau dalam bidang hukum itu mata itu ditutup, dia harus bawa pedang dan timbangan. Saudara. Timbangan itu cerita tentang diukur. Yang sebenarnya seperti apa. Pedang itu cerita tentang vonis yang harus diberikan. Tentang kebenaran ini, hari-hari ini banyak orang bingung, yang benar itu yang mana. Kalau kita jangan jauh-jauh cerita tentang dunia, kita cerita tentang firman Tuhan. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan itu kacau. Kira-kira minggu lalu di satu WA saya kirimkan video khotbah Pak Gembala. Kemudian dia respon. Kemudian dia kirimin saya, saudara, satu artikel. Dia menceritakan bahwa darah Yesus, anak domba Allah, itu sementara menutupi dosa. Coba simpel saja, lihat di Ibrani pasal 10. Pada waktu itu saya juga sampaikan ke orang itu, dalam Yohanes 1:29, Yohanes berkata, dia menunjuk kepada putra manusia Yesus, itulah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang akan mengangkut dan menghapus dosa seluruh dunia. Kata menghapus ini penting, saudara. Kalau orang itu berkata nutup sementara, tidak. Kalau darah binatang dalam Ibrani 10 itu yang menutup.
Tapi sejak Tuhan Yesus lahir ke dunia dan mati di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus mati dia berkata, sudah genap. 1 Korintus 6:19 berkata, kamu adalah bait Allah dan kamu sudah dibayar lunas. Artinya lunas. Lunas itu enggak ada lagi. Hilang. 2 Korintus 5:17, kamu menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Dia enggak lagi jadi orang yang lama, tapi jadi orang yang baru, saudara. Kebenaran ini yang penting, saudara. Kadang kita lihat ketidakadilan, ini kok enggak adil. Tenang. Ada satu nyanyian, masih ada Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, di atas raja itu masih ada Tuhan. Sebab Tuhan itu yang memegang segala kuasa. Baik di bumi, baik di langit, baik di laut, di dalam neraka pun Tuhan yang pegang kuasa. Ketidakadilan itu bisa muncul di hari-hari akhir. Bahkan ketidakadilan itu bisa menimpa kehidupan setiap kita. Tapi jangan kita bersuka cita dengan ketidakadilan. Kalau sudah tahu salah, cepat bertobat, saudara. Kalau sudah tahu ini tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan pernah kemudian nawar, Tuhan kali ini aja ya Tuhan. Tuhan apa enggak salah Tuhan? Saudara, Tuhan itu murah hati. Tuhan itu panjang sabar, long suffering. Tuhan itu sangat baik. Dan Tuhan itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah kompromi dengan ketidakadilan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang dinamakan kebohongan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Di dalam dosa itulah muncul ketidakadilan. Di dalam dosa itulah muncul yang dinamakan perbuatan jahat. Sebab itu kasih itu tidak suka dengan ketidakadilan. Berikutnya kita lihat ini ada 4 hal ya dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 tadi. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu segala sesuatu, harap segala sesuatu. Kasih itu tahan segala sesuatu. Saudara, menanggung, percaya, harap, tahan, ya segala sesuatu semua. Itu kalau kita ada di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kadang mungkin ada dalam keluarga, istri nggak tunduk sama suami. Atau sebaliknya, suami yang berbuat semena-mena terhadap istrinya. Untuk bisa mengasihi nggak mudah. Tapi kalau ada kasih Kristus, Pengkhotbah 4:12, tali yang ketiga, kasih Kristus. Dia bisa apa? Menanggung, saudara. Orang yang bisa menanggung, dia bisa mengampuni kesalahan suaminya. Bukan artinya mengampuni itu membenarkan. Kalau ada suami yang suka mabuk, berjudi, istri harus bisa mengampuni. Yehuda atau Yuda 1, 23 dan 24. 23, kamu harus tarik dari api, artinya dari segala perbuatan dosa itu. Selamatkan, tapi tidak setuju kalau apa? Judi itu dilakukan. Begitu juga suami, dia harus berkata kepada istrinya, jangan shopping terus, jangan belanja terus. Karena ini masa-masa di mana setiap orang harus menghitung uang itu keluar dengan baik, saudara. Untuk mendapatkan uang sulit, berarti untuk mengeluarkan uang, berpikir kalau orang katakan 1000 kali. Kalau kita doa, tanya sama Tuhan, perlu keluar duit enggak? Supaya apa?
kita tidak sampai memakai uang yang Tuhan percayakan kepada kita dengan salah. Salah satu hal yang perlu kita lihat, kita bisa menanggung itu karena kita itu punya Tuhan. Kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Suami bisa menanggung itu karena suami ada Tuhan di dalam hidupnya. Ini seperti Ayub. Ayub dikata-katai seperti itu, saudara. Ayub tidak balas, kamu nggak ingat kah dulu pada waktu saya kaya, mungkin kamu tak belikan ini, tak belikan itu. Ayub tidak berkata seperti itu. Dia berkata apa? Kamu ini perempuan gila. Kamu mau yang baik dari Tuhan. Ayub tidak mengatakan, itu saya loh ya. Saya ini orang yang paling kaya di Uz. Ayub berkata apa? Kamu mau yang baik dari Tuhan. Bukan dari Ayub, dari Tuhan. Tapi kamu tidak mau sesuatu yang buruk. Dalam tanda petik. Dan Ayub berkata, kamu ini perempuan gila. Untuk bisa menanggung itu harus punya kasih Kristus, saudara. Si Ayub ini sampai ngomong, tulang-tulangku itu sampai rasanya remuk semua, sakit semua. Itu ada ayatnya, saya lupa persisnya, tapi dalam kitab Ayub ada. Dan Ayub tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Sebab apa? Ayub sangat mengasihi Tuhan. Daud menerima hukuman dari Tuhan begitu dahsyatnya. Istrinya diperlakukan seperti perempuan sundal di bawah kolong langit, sudah ditontonkan begitu rupa. Si Daud dia bisa apa? Dalam tanda petik hatinya sakit enggak? Sakit, saudara. Tapi dia bisa nanggung. Sebab apa? Dia mengasihi Tuhan itu lebih dari segalanya. Percaya segala sesuatu, Tuhan bisa melakukan segala hal, saudara. Kalau seseorang punya kasih, dia bisa melakukan segala hal. Jangankan hal yang kecil, hal yang besar pun kalau orang itu mengasihi seseorang, dia bisa melakukan. Saya pernah dengar satu dokter. Dokter itu cerita dia punya teman SMA. Temannya ini mulai SMA dia dikasih alat pacu jantung. Kemudian sampai dia akhirnya lulus, dokter yang saya dengar dia berbicara itu, akhirnya dia juga jadi dokter jantung. Padahal mulai SMA pakai alat pacu jantung, dia akhirnya jadi dokter jantung, sampai kemudian dia punya anak ngalami hal yang sama. Rupanya cacat alami, jadi turunan cacat alami. Si anak dari dokter yang tadi, dia juga jadi dokter jantung dan dia juga mengalami atau memasang alat pacu jantung itu mulai SMA. Kenapa si dokter jantung ini cerita? Dia cuma ngomong pada waktu itu tujuannya untuk menjelaskan. Ya ini sampai di mana saya bukan seorang medis, saya cuma dengar, saudara. Si dokter ini cuma ngomong, enggak masalah. Nah, kalau saya melihatnya dari apa? Ternyata dia itu sampai segitunya. Mulai dari SMA sampai dia jadi dokter jantung, spesialis dokter jantung, karena dokter jantung itu spesialis. Anaknya pun dia juga menjadi seorang dokter spesialis jantung. Nggak murah untuk menjadi seorang dokter dan dibutuhkan apa? Orang yang pandai. Berikutnya, kasih itu harap segala sesuatu, harapnya bukan kepada yang lain, kepada Tuhan. Pengharapan kita, surat Titus berkata, pengharapan yang hidup itu di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kasih itu tahan terhadap segala sesuatu. Seperti tadi, kita bisa melihat kasih itu ada 15 hal. Slide yang saudara bisa lihat ada 15 hal. Di mana kasih itu tabah menderita, murah hati, kasih itu tidak dengki, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak berpikir jahat, tidak suka akan ketidakadilan, melainkan bersukacita akan kebenaran, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harap segala sesuatu, tahan segala sesuatu. Mari kita sebagai orang-orang beriman,
yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dalam Matius 19 ayat 19 ayat 5 dan 6. Lukas 10 ayat yang ke-27. Biarlah setiap kita, walaupun di masa-masa yang seperti ini, milikilah kasih daripada Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu penjagaan Tuhan sempurna. Kami yakin Tuhan, berkat-Mu ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu ini tetap memiliki kasih yang daripada Kristus. Rumah tangga mereka Tuhan ada damai sejahtera. Rumah tangga mereka Tuhan berbahagia. Bahkan setiap rumah tangga yang di dalam Engkau Tuhan, Tuhan menurunkan berkat walaupun di masa yang sulit seperti sekarang ini. Berkat-berkat rohani itu turun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh menguatkan setiap kita dan mau kami lakukan dalam kehidupan setiap kita. Lihatlah hidup kami Tuhan, pimpin kami sehingga kami bukan hanya berbahagia di sorga, di dunia, tapi kami boleh masuk sampai dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah dengan kuasa, karunia, buah roh, pimpinan, penyertaan daripada Tuhan, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara.